Setelah strategi gagal, sistem memberitahu bahwa saya akan segera dihapus. Sebelum pergi, saya menatap Gu Qinghan. Menatap ini. Wanita yang pernah saya cintai paling dalam berbicara untuk terakhir kalinya. Sekarang kamu masih bisa menyesal. Pandangan matanya melintas melalui ruang pribadi. 10 wanita cantik yang saya pilih dengan sengaja. Di dalam mata bergejolak. Ketidaksukaan yang tidak disembunyikan. Kau benar-benar membuatku merasa jijik. Saya tersenyum sinis. Permainan kejaran satu arah ini. Saya tidak bersedia lagi menemani tahun ke-7 Gu Qinghan. Dia di depan semua orang mengumumkan perpisahan dengan Bai Yue Guang. Kemudian ia menaruh cek berisi biaya putus cinta 1 miliar di depan saya. Saat itu, suara peringatan dingin dari sistem. Terbayang dalam pikiranku, 7 hari setelah kegagalan strategi. Saya akan dipaksa keluar. Sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Saya menatap cek di atas meja dan menariknya sedikit. Mulut saya berkata, tidak bisa diselamatkan lagi. Sistem membalas tanpa perasaan. Tidak bisa begitu saja. Gu Qinghan mengira saya masih ingin berkelit. Nada suaranya dipenuhi ketidaksabaran. 1 miliar. Cukup untukmu menjalani sisa hidup dengan baik. Jangan lagi muncul dalam hidupku dan Huey. Saya tidak berkata apa-apa. Cepat mengambil cek itu. Selama 7 tahun ini, saya menahan amarah dan menelan rasa sakit. Dikritik secara dingin oleh Huey. Dihina berulang kali oleh Gu Qinghan. Dan harus berpura-pura menunjukkan kasih sayang. Hari-hari seperti ini. Saya benar-benar sudah muak. Berpikir memiliki 1 miliar menjadi kaya selama 7 hari. Sepertinya tidak buruk. Dengan pemikiran itu, saya menunduk dan membuka ponsel. Baru saja membuka kontak. Gu Qinghan. Tampaknya masih ingin mengatakan sesuatu. Selama kamu patuh mendengarkan. Tidak menunggu dia. Setelah selesai berbicara, saya sudah menelpon saudari Liu. Saudari Liu. Saya ingat perusahaanmu berada di sekitar sini, kan? Sekarang segera cari 10 wanita cantik dengan gaya berbeda untuk menemani saya keluar bermain. Sekarang langsung segera. Uang bukan masalah. Lokasinya sudah saya kirimkan kepadamu. Intinya, dalam 10 menit harus sampai ke Liu Ruyan di sana. Lalu menanyakan Gu Qinghan lagi. Saya dan dia sudah putus. Cepat, tinggal 9,5 menit lagi. Saya dan Liu Ruyan sudah lama dikenal sebagai teman. Dia adalah anak yatim piatu. Saya dan dia yang sendirian saling mendukung. Melewati masa paling sulit dalam hidup. Kemudian, dia menjadi agen bintang di klub malam. Sedangkan saya menjadi kekasih khusus Gu Qinghan. Namun kami tetap menjaga kontak. Dia juga satu-satunya teman baik saya di dunia strategi ini. Setelah menutup telepon saudari Liu, saya mengangkat kepala dan menatap di depan. Gu Qinghan dengan wajah yang kontorted. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajahnya langsung memerah begitu. Setelah menahan beberapa saat, dia menggigit gigi dan pergi ke Licuan. Kamu tidak perlu sengaja membuatku marah. Dengan cara ini hanya membuatku semakin merendahkanmu. Tersenyum? Tidak selalu. Saya benar-benar tidak marah padamu, saya berjanji tidak akan mengganggu kamu dan Huey di masa depan. Tenang saja. Dia tercekik lagi sampai tidak bisa berbicara. Setelah menahan cukup lama baru mulai berbicara. Sebaiknya kamu ingat kata-katamu. Saya tidak peduli. Turunkan kepala sedikit dan mengangguk. Melambaikan tangan kepada 10 gadis cantik yang sedang berlari ke arah saya. Bos Gu. Baiklah. Para gadis cantik berlari kecil mendekat. Saya adalah orang yang teratur dan beraturan. Setelah menyapa Gu Qinghan yang berwajah muram. Kemudian semua orang secara serentak beralih ke pipi saya yang memerah. Suara mereka lembut jatuh. Hai, kakak. Saya menundukkan kepala secara saling silang. Namun saya mulai pusing karena pelukan. Pusing berputar. Aku. Adik perempuan mengelilingi.
mengelilingi keluar pintu. Saat berjalan, kakiku terhenti, aku menoleh. Gu Qinghan yang seluruh tubuhnya gemetar karena napas. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Pandanganku berat. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Dia menatap tajam di sampingku, burung waria, kenangan, riak di dasar matanya. Menghemat beberapa kata. Dengan gaya borosmu ini, takutnya dalam beberapa bulan saja akan habis. Saat itu jangan datang memintaku. Juga ingatlah untuk santai sedikit. Kalau tidak, ginjalmu akan lemah. Bahkan ingin mengisi kembali tidak bisa. Tenang saja. Aku mengernyitkan sudut bibir. Aku menepati kata-kataku. Aku menyindir diri sendiri dalam hati. Hidupku hanya tersisa 7 hari lagi. Saat berbalik, dada tiba-tiba terasa sakit mendadak. Menundukkan kepala, melihat adik di sampingku mengulurkan tangan dengan antusias. Barulah aku teringat menjadi kekasih khusus Gu Qinghan. Selama 7 tahun ini, aku dipaksa menjaga jarak dengan semua lawan jenis. Walaupun aku tidak termasuk pria top. Tapi setidaknya aku agak terkenal. Kemudian demi dia, aku bahkan tidak lagi syuting. Dia hanya mengizinkanku muncul di acara variety setelahnya. Interaksi normal orang lain harus diperiksa ketat. Saat ini, aku tersenyum sambil memegang satu adik. Membiarkan tatapan Gu Qinghan yang seperti pedang menancap di punggungku, lalu pergi. Pertama pergi ke ban mengambil uang. Lalu pergi makan besar. 7 hari terakhir ini, aku akan mengembalikan semua kebebasan yang direnggut selama 7 tahun terakhir. Di toko haute couture paling mahal di ibu kota. Ketika penjahit menanyakan ukuran di dalamnya, aku tersenyum melepaskan dasi tanpa rasa. Lagi pula tidak akan dipakai beberapa hari. Di restoran berputar lantai atas hotel tertinggi di kota, aku menuangkan sampanye ke atas daging wagyu premium. Melihat ekspresi terkejut pelayan, tiba-tiba terasa lebih baik daripada tempat-tempat yang selama 7 tahun kupuji untuk menyenangkan Gu Qinghan. Hanya membuatku berjalan lancar di dunia hiburan saja. Fungsinya hanyalah membuatku menjadi lebih lancar di dunia ini. Aku masih memiliki peristiwa penaklukan berikutnya. Dulu aku juga berhasil menaklukkan banyak target. Dia tidak ada yang istimewa dalam hatiku. Sungguh mengecewakan. Sifat baik semuanya ternodai oleh masalah ini. Aku mengangkat kepala melihat ke arah yang tadi diduga Gu Qinghan. Sudah tidak ada bayangan orang lagi. Ternyata memang aku yang keliru. Para paparazzi masih ingin melanjutkan pertanyaan. Aku segera memanggil 10 gadis untuk membantu merekam jalanku. Sebelum pergi, aku meninggalkan satu kalimat. Kalau ingin merekam, rekamlah. Kalau ingin bertanya, tanyakanlah. Tapi jangan lagi mengganggu suratku. Setelah selesai berkata, aku memeluk para gadis sambil melangkah ringan menuju hotel. Sesampainya di resepsionis, aku menggerakkan tangan besar. Membuka satu suite presiden. Keesokan harinya pagi-pagi, aku terbangun karena rasa mual yang kuat. Lari ke toilet. Aku mulai muntah berulang-ulang. Tiba-tiba mengeluarkan segenggam darah segar. Aku panik menekan tombol flush. Rasa sakit berulang muncul di perut. Aku terkulai duduk di tanah.
Menahan rasa sakit, aku bertanya. Apa yang terjadi dengan sistem? Suara dingin dari sistem. Mengingat tubuh ini hampir tidak berfungsi. Kanker lambung stadium akhir. Ini adalah reaksi normal. Baru saat ini aku teringat. Di meja samping tempat tidur masih ada berkas rekam medis itu. Awalnya sistem berkata, selama penaklukan berhasil, penyakit ini bisa disembuhkan. Namun pada hari aku memberitahu Gu Qinghan tentang kondisi penyakit itu. Bertepatan dengan cahaya bulan putih miliknya. Huwei masuk rumah sakit karena demam. Dia tidak hanya mengabaikanku. Dia menatap dengan wajah dingin sambil menangis. Aku berhenti memakai taktik-taktik ini. Sebaiknya kau benar-benar mati karena penyakitnya. Itu juga menggenapi kutukan lama dia yang berkata, semoga benar-benar mati karena penyakit. Sekarang aku benar-benar akan jatuh dalam penderitaan penyakit ini. Rasa sakit hebat bergejolak di perut. Seperti sebuah besi solder yang memerah. Berulang kali mengaduk tubuhku yang meringkuk. Di atas lantai yang dingin. Keringat dingin berukuran kacang terus mengalir. Melewati sudut dahi dan menetes. Dengan cepat menyerap pakaian tipis di tubuhku. Berjuang. Seketika warna tubuh menjadi pudar. Di luar jendela, tidak jauh, layar iklan raksasa memutar berulang-ulang cerita pernikahan yang menyilaukan. CEO akan menikah dengan 6 hari kemudian dalam pernikahan abadinya. Lampu neon. Di bawah cahaya, dalam foto pernikahan, dengan erat memegang lengan. Senyum lembut yang mekar di antara alis dan matanya. Seharusnya sudah 7 tahun penuh. Beriringan sejak pagi hingga malam. Namun belum pernah kulihat ekspresi itu di wajahnya. Dada terasa seperti digenggam keras oleh seseorang. Berbaur dengan rasa sakit berdenyut dari perut. Sakitnya membuatku hampir tak bisa bernapas. Sistem apa itu? Bro, bisakah keluar lebih awal? Aku benar-benar tidak bisa lagi. Aku meringkuk. Suara lemah hampir hancur. Mekanik elang dingin dari sistem terdengar di kepalaku. Bukankah di toko sistem ada buah yang disebut, tidak akan sakit bahkan jika dihukum mati? Aku bergetar sambil berteriak, tukarkan itu. Benarkah ingin menukarnya? Itu membutuhkanmu menghabiskan berlalunya beberapa dunia. Berjuang sekuat tenaga menyelesaikan panduan. Baru dapat mengumpulkan pertukaran yang diperlukan. Harus ditukar. Aku menggigit bibir bawah dengan keras, rasa berdarah menyebar di mulutku. Tiba-tiba muncul buah merah berwarna cerah di tanganku. Aku bergetar sambil memasukkannya ke mulut. Sesaat ketika langsung meleleh di mulut. Rasa sakit yang seperti ombak akhirnya menghilang. Meskipun sistem memberitahu bahwa buah itu hanya berlaku di dunia ini. Pemiliknya akan mengalami pendarahan, cedera dan fenomena fisiologis lainnya. Namun setidaknya tidak lagi harus menanggung rasa sakit yang menusuk tulang. Kegaduhan yang hebat ini membangunkan satu persatu para adik perempuan yang tidur ringan di ruangan. Mereka yang panik mengenakan jaket dan berkumpul. Dengan 7 tangan 8 kaki mengangkatku. Ada yang memberikan air hangat. Ada yang menenangkan dengan suara. Setelah sedikit merapikan, kami pun mengikuti rencana memulai perjalanan hari baru. Tidak terduga. Baru saja sampai di resepsionis hotel. Langsung menabrak Gu Qinghan. Bersama Huwei berjalan berdampingan. Suara pertanyaan ramah resepsionis terdengar jelas bergaung di lobi. Tuan Li? Halo. Kemarin Anda dan beberapa orang ini memesan satu suite presiden. Apakah Anda ingin memperpanjang menginap? Saya tidak mengangkat alis. Nada suara dingin. Dan secara tegas di belakang. Saya bisa merasakan pandangan Gu Qinghan. Seperti batu. Menancap kuat di punggung saya. Dengan rasa tekanan yang familiar. Tapi bisakah saya disalahkan? Jelas mereka baru saja menginjak hotel. Bukan saya yang sengaja memasuki kehidupannya di resepsionis. Dengan cepat menyelesaikan prosedur. Saya membawa adik-adik perempuan saya dengan kepala tegak dan dada terbuka berlari langsung pergi. Sepanjang waktu tidak memberi sekali sekilas pandang kepadanya. Hari-hari berikutnya, saya bersama adik-adik perempuan saya bermain dengan gila.
Mengembalikan semua kebahagiaan yang terlewat selama 7 tahun terakhir karena dibatasi Gukinghan sekaligus. Pada waktu itu, tag pencarian terpanas di versi hiburan. Selain berita besar Gukinghan yang menggelap, ada pula gaya hidup saya yang membelanjakan uang seakan tak ada batas. Mendominasi semua headline utama. Halaman menjadi bahan obrolan masyarakat setelah makan. Li Chuan bersama perempuan yang dimakan memulai perjalanan mewah penuh kemewahan. Li Chuan dengan 1 miliar uang tunai memulai pesta kemewahan. Li Chuan menumpuk uang untuk kegilaan terakhir. Hitungan mundur hidup Li Chuan membelanjakan uang seperti tanah. Di Chuan membawa pelayan wanita mengguncang Beijing. Berbagai tag seperti api liar menyebar di papan tren pencarian. Fotografer paparazzi di jalanan mengangkat senapan panjang dan pendek. Dari pagi hingga malam, sepanjang mengikuti dalam lensa, saya memeluk adik-adik perempuan saya berkeliling mall, restoran, bar dan klub malam. Dunia internet pun meledak. Ada yang memaki saya. Tidak tahu malu. Setelah naik menjadi wanita kaya, sifat asli muncul. Ada juga yang penasaran menebak mesin di balik drama ini. Tapi suara tajam itu bagi saya hanya suara latar yang bising sebelum hitungan mundur berakhir. XML. Translate_text. Aku bahkan membayar mahal untuk mempekerjakan tim bodyguard profesional. Mereka memegang radio 2 arah. Selalu waspada terhadap orang-orang di jalan yang mencoba mendekat dan media yang gila mengikutinya. Hanya untuk menciptakan sebuah taman yang tak terganggu bagi saya. Bagaimanapun, waktu yang tersisa bagiku memang tidak banyak lagi. Setiap menit dan detik harus dipecah-pecah. Untuk digoyangkan. Siang hari. Kami seperti angin puyuh melanda semua toko populer yang dijadikan spot foto. Di restoran Michelin, meja-meja dipenuhi penuh. Para staf toko barang mewah memeluk pakaian terbaru. Mengikuti tepat di belakang. Malam hari. Bar di bawah cahaya neon menjadi medan pertempuran kami. Musik yang memekakan telinga dan gelas-gelas minuman. Suara benturan dan tawa bergantian. Kadang, aku berbaring di atas tempat tidur hotel yang lembut. Kadang langsung di KTV yang buka semalaman. Mengerikau sampai fajar. Malam itu larut. Aku, dengan sedikit mabuk, bersiap berpindah ke bar lain. Huey muncul seperti hantu dari bayang sudut jalan. Bayangannya yang tinggi hampir sepenuhnya menutupi cahaya lampu jalan. Bicara terus terang. Aku sedang sibuk. Aku mengangkat tangan dengan tidak sabar untuk melihat jam. Pandangan sekilas melintas pada wajahnya yang memiliki aura serupa denganku. Di antara hidungnya yang tinggi dan celah sempit. Tidak mengherankan Gukinghan. Awalnya, mataku tertuju pada wajah ini. Itu menjadi lingkaran masuk ke dunianya. Juga menjadi belenggu tak terlihat yang mengurungku selama 7 tahun. Dia memerah wajahnya. Dada berdebar kencang. Jelas menahan amarahnya. Aku tahu kamu tidak puas setelah berpisah dengan King Han. Tapi kamu bersikap sembrono seperti ini hanya akan membuatnya terganggu. Mendengar itu, aku terkejut dulu. Lalu meletus tawa keras. Tawa itu bercampur bau asap panggangan di pinggir jalan. Mengejutkan para pejalan kaki yang lewat, membuat mereka menoleh. Sek. XML. Translate_text. Pertama kali, pergantian yang jelas bag.
Lampu kilat menyilaukan seperti siang hari. Banyak mikrofon dan kamera menghadap ke depan dengan suara pertanyaan. Teriakan kagum. Suara cercaan memenuhi segala arah. Untung saja para pengawal berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan lengan yang kuat. Membuka jalan selamat bagi saya. Meninggalkan para wartawan yang mengejar mobil dengan gila di belakang. Saya menyendiri meringkuk di kursi belakang. Ponsel bergetar keras di telapak tangan. Pesan-pesan masuk mengalir seperti ombak. Kehidupan gila Li Chuan setelah perpisahan 1 miliar paru-paru ternyata terlihat di bar. Sebelum mati, Li Chuan berubah gila dari pengganti menjadi orang gila. Pesta 7 hari Li Chuan, Gu Qinghan. Pernikahan menjadi medan pertempuran. Li Chuan memuntahkan darah. Setelah kebenaran ditinggalkan, ia menumpahkan segumpal darah dengan nyawanya di pernikahan. Kegilaan terakhir Li Chuan terjadi di pesta pernikahan musuhnya. Biaya putus cinta yang terikat darah habis terpakai. Hari itu, ia meninggal di lokasi pernikahannya. Seluruh internet gempar ketika bintang pria yang ditinggalkan muntah darah di pernikahan keluarga kaya. Daftar kata pencarian tren terus diperbarui. Di kolom komentar, kritik mengalir seperti banjir. Untuk menarik perhatian, tidak memilih cara. Mengorbankan nyawa demi sensasi, itu terlalu hina. Ditinggal membuat orang gila. Li Chuan sebenarnya hanyalah anjing gila. Patut ditinggalkan. Orang seperti itu hidupnya hanya membuang udara. Meskipun tahu orang lain sedang bersuka cita. Hari masih datang mengacau. Benar-benar marah menjadi pengganti. Masih berhayal naik pangkat. Tidak tahu apa kebajikan diri sendiri ketika melihat cermin. Tua mengeluarkan setetes darah sambil berpura-pura menyedihkan. Sudah dulu melakukan apa? Sangat menjijikan. Melihat kata-kata menyilaukan ini. Saya tertawa pahit sambil menggelengkan kepala. Bahkan tahu ini hanya plot dunia virtual. Masih terasa nyeri tiba-tiba di dada. Saat itu, telepon dari Liu Jie kembali masuk. Saya menghirup napas dalam dan menekan untuk menjawab. Mendengar Liu Jie. Saya baru saja menyuruh para gadis itu pulang dulu. Biaya panggung sudah ditransfer ke perusahaan sesuai kesepakatan. Silakan periksa. XML. Translate_text. Sudah jam berapa ini? Masih bilang suara Liu Jie ini penuh kemarahan yang jelas. Kamu sebenarnya sedang melakukan apa? Bukankah kita sepakat untuk bermain bahagia beberapa hari lalu memulai lagi? Kenapa tiba-tiba membuat keributan sebesar ini? Aku menatap langit berbintang yang sepi di luar jendela mobil. Lampu-lampu kota di kejauhan berkelip-kelip. Seperti sebuah mimpi besar yang ternyata semu. Aku benar-benar tidak sengaja. Di tenggorokanku tiba-tiba mengalir rasa berkarat. Aku menahan dengan kuat. Bukan dengan suara lembut kepada Liu Jie. Aku hampir mati sakit. Kali ini memang serius. Cao Liu Jie melontarkan kata-kata kasar. Suaranya penuh kegelisahan. Lalu apa yang kau lakukan selama beberapa hari ini? Kalau ada uang, kenapa tidak segera pergi ke rumah sakit? Di mana sebenarnya wanita itu? Aku akan menjemputmu sekarang. Dia melontarkan pertanyaan seperti tembakan beruntun. Namun seperti palu berat memukul hatiku. Emosi yang bergejolak di dada tiba-tiba meluap. Aku menatap bayangan pohon yang bergoyang di luar jendela mobil. Tenggorokanku terasa ken.
Aku yang tidak percaya pada kejahatan lagi menggores keras beberapa kali. Akhirnya menekan ujung pisau ke arteri utama. Dengan kuat mendorong, butir darah merah menyembur ke kaca depan. Mengalir berkelok di sepanjang kaca. Di bawah sinar bulan berkilau dengan cahaya aneh, tuan rumah. Jangan bersedih, setelah 10 menit. Aku akan lepas ke dunia berikutnya. Aku memberi kamu pilih momen yang manis. Hanya suara lembut yang langka. Tidak tahu kapan. Hujan mulai turun di luar jendela. Titisan hujan sebesar kacang kedelai menimpa bagian bawah mobil. Suara berdesir yang padat. Astaga. Duduk di kursi, mendengarkan suara hujan dengan tenang. Merasakan kekuatan kehidupan. Sedikit demi sedikit mengalir dari tubuh. Di tenggorokanku muncul rasa asin manis. Aku kembali memuntahkan beberapa hembusan darah segar. Mata mulai terasa berputar-putar. Dunia menjadi kabur tak jelas. Dengan bunyi, ding-dong, ringan dari sistem. Aku merasakan seluruh diriku mulai melayang ke atas tanpa kendali. Ponsel terlepas dari tangan. Detik berikutnya ponsel mulai bergetar gila. Nomor Gukinghan berulang kali melompat di layar. Serangkaian panggilan tak terjawab. Terus menumpuk. Pada saat ini aku sudah lepas dari tubuh ini. Di dunia ini, Li Chuan tidak akan pernah menerima panggilan ini. Setelah beberapa kali mencoba menelpon tanpa hasil. Pesan-pesannya mengalir seperti hujan lebat. Li Chuan. Kamu sedang melakukan apa? Cepat angkat telepon. Berapa banyak yang kamu inginkan? 10 miliar atau 100 miliar? Aku mengirimkan rekaman online kepadamu itu palsu. Benar. Sementara itu, seluruh internet meledak menjadi kegaduhan. Berita utama hiburan terus memperbarui informasi tentangku. Li Chuan berkata. Tidak tahu lagi. Li Chuan hampir mati. Kakak gila-gilaan menandai aku di platform Wo. Meminta aku segera pulih. 10 gadis cantik yang dulu menemani aku bermain juga ditemukan media. Terus ada orang yang menutup pintu rumah mereka. Mengejar pertanyaan tentangku. Untungnya mereka sementara tetap menjaga rahasia. Untungnya semakin banyak informasi yang terungkap. Para sahabat Liu terbagi menjadi faksi ini. Satu pihak berbicara dengan tegas. Semua ini adalah drama yang saya rencanakan dengan cermat. Sengaja membuat keributan pada hari pernikahan Gukinghan. Hanya untuk mengacaukan kebahagiaan dia dengan Huwei. Pihak lain beranggapan tidak ada yang akan mempermainkan nyawanya. Kedua belah pihak berdebat sengit di kolom komentar. Suatu campuran antara kata tak terucap dan suara simpati menyatu. Hujan semakin deras. Aku melayang di atas kota. Memandang ke bawah kota yang diselimuti hujan. Lampu-lampu di jalan menyebar menjadi bintik cahaya kabur dalam tirai hujan. Arus kendaraan yang tak henti. Tetap saja tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu apa yang saya tunggu. Mungkin ini adalah perpisahan terakhir dengan kota yang menyimpan kenangan 7 tahun. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Lalu terdengar deru mesin dari kejauhan. Di antara suara keras ban melintasi kerikil. Mobil Black Ice mendadak mengerem Gukinghan di jalur berbukit berlumpur. Dengan wajah pucat ia mendorong pintu dan keluar. Air hujan mengalir menuruni rambutnya yang basah. Namun dia sama sekali tidak menyadarinya. Mengenakan sepatu hak tinggi yang mengangkat lumpur. Langsung berlari menuju mobil yang terparkir sendirian di antara semak liar. Raungan marahnya terdengar. Terbelah oleh kilat yang menyambar di udara. Di belakangnya tiba-tiba terdengar deretan suara tajam yang bergelombang. Darah, sepenuhnya darah. Jejak darah ini mengalir ke bawah jalan gunung. Para paparazzi mengangkat kamera dan menyerbu. Lensa berkilau dalam tirai hujan. Merekam jejak darah berkelok dan sosok Gukinghan yang berhenti di tempat sekaligus. Dia menunduk melihat ujung sepatu yang terendam darah. Air hujan bercampur merah gelap. Menyebar di bawah kaki. Seperti banyak luka kecil yang menyebar di lumpur. Aku melayang di atas atap mobil. Melihat jarinya yang menggenggam erat. Sedikit bergetar. Setelan basah menempel pada punggungnya yang kurus. Seluruh tubuhnya hancur seperti pembuluh darah yang siap pecah kapan saja.
Ketika reporter berani membuka pintu mobil, teriakan mengerikan yang memecah hati. Mengejutkan burung malam di hutan, darah yang memercik terbang. Sudah lama menjadi kerak hitam pada kursi kulit, menyerap ke dalam kemeja. Menempel pada kulit pucat. XML. Translate_text. Luka mengerikan di bagian leher masih berdenyut perlahan. Menetes melalui celah kursi, menimbulkan ria kecil di genangan air. Berputar keras menakutkan kedinginan. Secara tiba-tiba seperti gila menabrak kerumunan yang menghalangi. Anting mutiara terjatuh saat ditarik. Terjatuh ke dalam genangan darah dan menghilang. Dia membuka kedua lengan menghalangi pintu mobil. Hujan menyapu bekas darah dan air mata di wajahnya. Mengejutkan, menyebar. Ketakutan yang menggelora di dalam matanya. Semua, pergilah. Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk merekam? Menunggu kerumunan mundur ke tikungan jalan gunung. Barulah dia tersandung. Terjun ke dalam mobil. Sekali lagi ujung jarinya melintas. Pipi saya yang sudah beku. Lalu dengan keras mencengkeram pergelangan tangan saya yang terjatuh. Suaranya melayang lebih jauh daripada kabut di gunung. Lei Chuan, jangan berpura-pura lagi. Tunjukkan padaku senyum menjijikanmu itu. Saat bergoyang. Kepalaku dengan senyum lemah. Darah yang mengalir dari luka leher. Mengalir ke bawah mengikuti telapak tangan yang bergetar. Dia tiba-tiba memeluk erat air mataku yang panas. Mengenai bekas luka yang mengeras pada diriku. Simbol ritualnya memancarkan jejak gelap yang luas. Namun dia sama sekali tidak menyadari. Hanya menancapkan wajahnya ke dalam kamarku. Seperti binatang terkurung mengeluarkan erangan tertekan. Kau pernah berkata bahwa kilat akan memberiku kesempatan terakhir. Di tengah gemuruh, jeritannya tercampur dengan titik hujan. Menabrak atap mobil. Mengejutkan sekelompok penikmat malam yang melintas, menatap pipi berair berkilau darah. Selama 7 tahun penuh. Bersejumlah tak terhitung hari dan malam di akhir zaman. Telepon yang diputusnya. Surat cinta yang dirobek-robek. Suara yang teraba. Lencana logam di seragam polisi memancarkan cahaya dingin di tengah tirai hujan. Saat dia melihat pemandangan di dalam mobil, seluruh dirinya akan berada di tempat dengan wajahnya yang semula pucat. Seketika kehilangan warna darah. Bibirnya bergetar lembut. Kemudian, dia berlari seperti orang gila menuju Gu Qinghan. Dengan keras mendorongnya pergi. Melepaskan dia? Apa yang kamu pura-pura sekarang? Dulu siapa yang dengan sombong berkata satu sudah cukup. Kamu jalani sisa hidupmu dengan baik. Jangan lagi muncul dalam hidupku dan Huey. Kuku Liu Ruyan hampir menancap ke bahu Gu Qinghan. Hujan bercampur dengan air mata. Mengalir sepanjang rahangnya yang tegas. Menetes dan membasahi keras seragam polisi. Sekarang pura-pura penuh kasih apa? Li Chuan yang kamu siksa sampai stadium akhir kanker perut. Bahkan kematian dipilih pada hari pernikahanmu. Apakah kamu tahu berapa lama dia berdiri sendirian di koridor rumah sakit saat diagnosis? Berapa banyak pesan yang dia kirim kepadamu? Berapa banyak panggilan yang dia lakukan? Yang didapat hanyalah satu kalimat. Jangan gunakan sakit untuk menghubungkan perasaan. Petugas kepolisian mengangkat lampu penyelidikan dan maju. Sinar cahaya menyapu gumpalan darah yang mengeras di dalam mobil. Menciptakan jalur cahaya pucat yang menyedihkan dalam kegelapan. Ketika rekaman Dasha muncul di tablet, suara penonton yang menghidupkan pendingin udara terdengar terus-menerus. Dalam tatapan mata, aku mengangkat kepala mengusir kotoran jiwa. Tatapan mata mengandung sedikit kegilaan dan pembebasan. Jari-jari pucat tanpa ragu menggenggam pisau buah. Saat bilah memotong kulit, darah meletus dalam cairan berwarna ungu. Seperti mandala yang mekar. Betapa putus asanya ini. Petugas muda menyeka matanya. Tulang rawan tenggorokan bergoyang naik turun. Suara tercekik. Akhirnya dia tersenyum ke kamera. Liu Ruyan tiba-tiba menutup mulutnya.
Berbalik, bahu bergetar hebat. Tangisan tertekan bercampur dengan suara hujan bergema di antara gunung. Sedangkan Gu Qinghan menatap layar dengan tatapan terakhir yang tersenyum. Pupil matanya memantulkan gambar darah yang berdenyut. Tubuh mulai bergoyang tak terkendali. Kedua kaki menjadi lemas. Hampir terjatuh ke tanah. Di ruang interogasi kantor polisi, cahaya lampu pijar menyilaukan mata orang. Liu Ruyan melemparkan setumpuk catatan medis tebal ke atas meja. Kertas-kertas menyebar di permukaan meja, menampilkan catatan diagnosis yang rapat menumpuk di atasnya. 6 bulan yang lalu didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Dokter mengatakan paling lama dia bisa bertahan 1 tahun. Dia pernah memohon kepada Gu Qinghan. Berapa kali berharap dengan suara pelan dan merendah. Agar mendapatkan sekadar getaran hati. Yang didapat hanyalah sikap dingin dan ejekan. Kekuatan hentakan tangannya pada meja menyebabkan air terbalik. Percikan air membasahi dokumen di atas meja. Sekarang orang itu sudah tiada. Apakah kalian masih memaksa menanyai mengapa dia bunuh diri? Ketika dia masih hidup. Siapa di antara kalian yang peduli tentang hidup atau matinya saat keluar dari kantor polisi? Membuat lampu kilat seketika menutup tirai hujan dengan cahaya merah berlimpah, mikrofon dan kamera. Berhadapan dengan Gu Qinghan. Dia terdorong oleh wartawan hingga terhuyung ke dinding. Keluar dari gaun pengantin mewah dan kerudung. Tidak tahu di mana ia terjatuh. Riasan halusnya tergores oleh air hujan. Gu Xinian tampak berantakan di wajahnya. Apakah keluar dari pernikahan akan terus menanyakan pendapat tentang kematian teman Li Chuan? Matanya kosong. Seakan-akan kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, dia seakan teringat sesuatu dan menggenggam pergelangan tangan Liu Ruyan dengan keras. Memberikan abu kremasinya kepadaku, aku ingin. Membawanya pulang. Kamu tidak pantas. Liu Ruyan melepaskan tangannya. Matanya merah menyala. Penuh dengan pembuluh darah pecah. Kalimat terakhirnya sebelum menghembuskan napas adalah agar aku membakar semua barang yang kau kirim. Kerumunan bergejolak. Sepatu hak tinggi Gu Qinghan terperosok ke dalam lumpur. Dia menatap siluet Liu Ruyan yang menjauh. Tiba-tiba berlutut di dalam genangan air. Pasir putih berlumuran lumpur. Dari kejauhan gereja mengeluarkan suara lonceng. Seharusnya itu adalah masa kebaktian senja yang sedang berlangsung. Darah hanya bergaung di bawah atapnya yang tertekan. Mencampur dengan air hujan. Menyusupi seluruh malam hujan. Dan aku melayang di udara setengah. Menyaksikan adegan absurd ini. Tidak ada satu gelombang pun di hati. Drama strategi selama 7 tahun pabrik ini akhirnya berakhir. Setelah selesai berkata, Kak Liu dengan keras mengusap matanya. Berbalik dan masuk ke dalam truk sumur. Ban melintasi genangan air. Menyemprotkan cipratan air. Dengan cepat menghilang di jalan berliku gunung, Gu Qinghan terjebak di antara kerumunan. Setengah berlutut dengan canggung di lumpur. Gaun pengantin yang basah kuyup ternoda lumpur. Rambut menempel pada wajah pucat. Hujan sudah berhenti. Namun orang-orang yang berkumpul semakin banyak. Saat itu, internet sudah meledak ramai. Karena pada awalnya ada media lain yang bersama Gu Qinghan menemukan mayat saya. Bahkan sebagian orang datang sambil melakukan siaran langsung. Meskipun gambar siaran langsung segera dipotong. Ruang siaran langsung juga cepat diblokir. Namun dalam sekejap singkat itu, saat pintu mobil terbuka, adegan berdarah itu sudah menyebar secara liar di internet seperti virus. Li Chuan sudah dikonfirmasi meninggal. Dan menurut informasi yang dapat dipercaya, dia bunuh diri. Menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi banyak luka sayatan. Darahnya habis dan mati. Pada hari pernikahan Gu Qinghan, jurnalis menanyakan kepada para profesional terkait dan mengetahui. Sebenarnya kondisinya masih dapat diselamatkan sedikit lagi. Mungkin masih bisa selamat. Atau hidup beberapa hari lagi. Setelah putus dengan Gu Qinghan, Li Chuan menerima uang pisah sebesar 1 miliar. Tidak ada masalah kekurangan uang untuk pengobatan. Berdasarkan rekaman teleponnya dengan Liu Ruyan. Diduga dia tidak ingin hidup lagi.
Sebelum meninggal, Li Chuan menyumbangkan semua harta yang tersisa ke yayasan yang membantu anak-anak miskin di daerah pegunungan. Berbagai berita bertebaran di mana-mana. Dan isi wawancara 10 wanita cantik itu juga cepat menyebar. Li Ge tidak seperti yang kalian katakan. Tidak ada hubungan tidak senonoh di antara kami. Salah satu wanita dengan lingkar mata merah berkata. Kak Liu berkata kepada kami. Kesedihan Li Ge karena putus cinta membuat kami berpikir mencari cara agar dia bahagia. Seorang wanita cantik lain mengangguk di samping. Sebenarnya Li Ge melakukannya dengan sengaja. Dia memanggil kami ke sana. Hari itu adalah saat Guzong mengajukan putus cinta kepadanya. Meskipun dia tidak berkata. Tapi kami semua menebak dia sengaja melakukannya di depan CEO Gu. Mungkin dia ingin melihat apakah CEO Gu akan mencoba menahannya. Dia bilang mereka berbagi satu kamar. Mungkin itu suite presiden yang sangat besar. Kami sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Seorang gadis lain tak tahan menyela. Setelah mabuk, dia diam-diam menangis sambil memanggil nama CEO Gu. Dia pasti sangat mencintai Gu. Semua orang di perusahaan tahu bahwa CEO Gu tidak menginginkannya. Tetapi dia masih sengaja berperilaku seperti itu. Satu orang menanggung semua cercaan terhadap saya. Kami tidak tahu dia sakit. Dia menjadwalkan hari-harinya penuh setiap hari. Kami mengira dia hanya ingin melupakan CEO Gu. Tetapi ternyata dia jelas menderita kanker lambung dan masih minum berlebihan. Betapa sakitnya itu. Mungkin dia hanya tidak ingin hidup lagi. Melihat semua berita ini, saya merasa canggung melayang di samping. Ternyata setelah saya mabuk saya masih menangis sambil memanggil nama Gu Qinghan. Namun sebagai pihak yang terlibat, saya tidak memiliki ingatan sama sekali. Untungnya, sekarang saya sudah berada dalam keadaan jiwa. Katanya Ran memang harus ditembak mati di tempat. Itu memang cukup ironis bila dipikirkan. Saat saya masih hidup, saya dihujat dan dicaci oleh banyak orang. Mereka bilang saya pantas ditinggalkan oleh Gu Qinghan. Mereka menyebut saya sebagai orang jahat yang sengaja menghancurkan pernikahannya. Namun setelah saya mati, arah angin tiba-tiba berubah. Semua orang mulai mengenang saya. Bahkan ada yang mengedit video saya sebelum mati menjadi klip yang mengharukan. Menghasilkan banyak air mata. Semua orang berkata, betapa saya mencintai Gu Qinghan. Seolah-olah saya menjadi sinonim kasih sayang. Saya duduk di dalam mobil Gu Qinghan. Melihat penampilannya yang berantakan. Baru saja dia adalah sekretarisnya. Xiao Cheng bersama orang lain menyelamatkannya dari kerumunan. Saat ini mobil melaju di jalan pulang. Xiao Cheng duduk di kursi penumpang depan dengan hati-hati menatap belakang. Gu Qinghan yang tampak kehilangan jiwa berbicara kepada CEO Gu. Kemana kita akan pergi sekarang? Semua tempat sudah dipadati oleh media. Seluruh kota hampir berantakan. Sambil berkata, Xia Eng menggenggam ponsel dengan jari yang sedikit mengencang. Hou Jie menggerakkan tubuhnya dengan susah. Menuju ke arah Pak Hu. Pembicaraan terhenti tiba-tiba. Di kaca spion belakang, Gu Qinghan menatap keluar jendela tanpa ekspresi. Air hujan mengalir berkelok di kaca mobil. Menyuntikkan bayangan cahaya yang bengkok di wajahnya yang pucat. Di dalam mobil terjerumus dalam keheningan mati. Hanya wiper bergerak monoton. Mobil melaju di jalan yang sepi. Berputar berulang kali mengelilingi cahaya lampu jalan. Menjadi bercak cahaya kabur dalam tirai hujan. Ketika mobil melewati toko serba ada yang sama untuk ketiga kalinya. Gu Qinghan tiba-tiba bersuara serak sambil meminta berhenti. Sopir menekan rem dengan keras. Ban menggesek tanah menghasilkan suara keras. Dia menatap pintu mobil, kukunya menancap dalam telapak tangan Xia Eng. Menatap mata sopir. Akhirnya dia berani mendorong pintu untuk bertanya. Saat turun, masih terdengar Gu Qinghan menambahkan satu kalimat. Meninggalkan ponsel di tengah gemuruh mesin. Mobil hitam melesat seperti anak panah yang dilepaskan. Xia Eng mengangkat payung dan berlari beberapa langkah. Lalu terhenti karena tersedak oleh air hujan. Hanya bisa berteriak ke arah ekor mobil yang menjauh. Karena Yao Ming sekarang tidak bisa mengemudi,
Yang menanggapi dia hanyalah lampu belakang yang meninggalkan bayangan merah dalam tirai hujan serta Gukinghan. Akhirnya mayat yang dingin menertawakan. Aku melayang di kursi penumpang depan. Melihat bibirnya yang tegang dan kelopak mata yang memerah. Cahaya biru pada panel instrumen memantul di wajahnya. Secara samar aku kembali ke malam yang muncul 7 tahun lalu. Saat itu dia juga begitu. Duduk di kursi pengemudi dengan tatapan menolak, berkata, "Mulai sekarang, kamu ikut aku." Sekarang. Tapi dia mengarahkan mobil lurus ke depan apartemen tempat aku tinggal sebelum meninggal. Roda mobil menginjak. Percikan air dari genangan. Menjadi bayangan kristal yang memabukkan di bawah cahaya bulan. Nomor lift melompat ke lantai 16. Dia berdiri di depan pintu. Hanya melihat tergantung di kunci. Bergetar sedikit. Suara kode itu miliknya. Pada saat suara mekanik terdengar, kunci pintu terbuka mengikuti suara. Di dalam ruangan menguar udara lama. Debuk di sudut yang tergantung menari di bawah cahaya lampu. Foto bersama di dinding itu membuat pupil matanya menyusut. Dalam foto, aku meraih pedangnya. Lengkungan sudut bibirnya adalah kelembutan yang belum pernah ditunjukkan kepadaku di dunia nyata. Acuan. Dia memanggil dengan suara lembut. Suara itu memantul menjadi gema di ruang tamu yang luas. Keheningan tanpa jawaban membuatnya tiba-tiba kehilangan kontrol. Dia mencari-cari dengan gila setiap laci. Menyebarkan pakaian dan dokumen ke seluruh lantai. Saat dia mengeluarkan laporan diagnosis yang menguning dari dalam laci samping tempat tidur. Napasnya terhenti. Acuan yang menipu. "Kamu pasti sedang menipuku." Suaranya bergetar seperti menangis saat kuku menggores kertas. Menghasilkan suara yang menyakitkan telinga. Sampai ia melihat tulisan, "Kanker lambung stadium menengah." Seketika satu tetes air mata panas menimpa saran medis untuk segera dirawat di rumah sakit dan merobek laporan itu. Kepingan kertas berterbangan seperti kepingan salju. Dia terjatuh duduk di antara jejak serigala yang berserakan di tanah. Tiba-tiba teringat sesuatu dan berlari ke dapur. Mengeluarkan whisky yang kusimpan dari kulkas. Meneguknya dengan keras sambil menenggak cairan beralkohol yang pedas. Menetes dari sudut mulut. Membasahi kerah gaun pengantin. Saat itu, ponsel bergetar. Pesan dari Xiao Cheng muncul. "Pak Gu. Isi dari dashcam. Saya sudah mendapatkan dari pihak kepolisian catatan tentang pengiriman minyak yang baru saja berbau. Harap periksa layar biru yang bersinar." Matanya yang memerah berada di antara bar kemajuan yang bergerak perlahan. Saat video mulai diputar. Ketika gambar saya mengangkat kepala sambil menenggak minuman keras muncul. Tangannya bergetar hebat. Ponsel hampir terjatuh ke tanah sambil tertawa. Di dalam lensa, wajahku yang pucat menampilkan senyum aneh. Saat bilah pisau menggores kulit, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah erangan tertekan. Memeluk ponsel erat-erat di dadanya. Seolah-olah dengan begitu ia dapat mencegah tragedi di layar terjadi. Xiao Cheng juga menambahkan teks. Setelah Pak Li menelpon Liu Ruyan, dia pertama-tama memotret pohon itu. Kemudian seharusnya ingin mengirimkannya kepadamu. Tetapi setelah melihat pesan yang Anda kirim kepadanya, ia malah mengunggahnya ke platform. Setelah itu, XML. Translate_text. Sepertinya Pak Li kembali menerima pesan Anda. Lalu tiba-tiba emosinya tak terkendali. Dia mengambil pisau, Gukinghan memutar video berulang-ulang. Matanya menatap tajam layar, memperhatikan beberapa pesan terakhir yang ia kirim. Tulisan-tulisan yang penuh dengan dingin dan pertanyaan itu. Saat ini seperti pisau-pisau tajam. Berulang-ulang melukai hatinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi kesedihan tak berujung dan sindiran pada diri sendiri. Namun air mata mengalir tak terkendali di sepanjang pipinya. Itu justru menjadi balas dendam terhadap saya. Dengan cara ini, saya tidak akan pernah tenang seumur hidup. Dia bergetar dan mengulurkan tangan. Berusaha menyentuh layar ponsel seakan wajahnya. Namun hanya menyentuh gelang dingin yang berputar. Saya hanya diam-diam melayang di samping, menyaksikan penampilannya itu.
Di dalam hati mengalir emosi rumit yang tak bisa dijelaskan. Sejujurnya, saya tidak pernah terpikirkan membalas dendam padanya dengan cara kematian. Namun serangannya gagal. Hatinya hancur dan dingin, lalu mengakibatkan kematian pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian saya memilih akhir seperti ini. Sistem kecil berkata. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada sistem. Suara mekanis dan dingin sistem terngiang di benak saya. Tidak tahu. Saya hanyalah sistem yang diprogram. Tidak mengerti perasaan rumit dan aneh manusia seperti kalian. Memang. Karena seharusnya saya baru mencapai batas 7 hari pada sore hari. Namun saya memotong arteri utama di tengah jalan, mengakhiri hidup lebih awal. Waktu belum tiba, namun jiwa masih tetap di sini. Sistem menegur dengan keras. Saya memang melakukannya dengan sengaja. Kaba juga memperingatkan. Jika lain kali tanpa izin melakukan hal semacam ini. Tidak akan sekadar melayang saja. Tapi harus bersama mayat, menimbulkan kekacauan. Saya hanya membayangkan adegan itu. Maka tidak bisa menahan diri dan merinding. Cepat mengusir pikiran menakutkan itu dari otak. Saya hanya bisa dengan pasrah melihat Gu Qinghan menenggak satu gelas demi satu gelas. Setelah minum sampai mabuk, ia bangkit ke kamar mandi untuk muntah. Seluruh tubuhnya terkulai di. Dia sembarangan mengusap sudut bibirnya. Menyambungkan telepon. Suara serak dan gelisah. Ada apa? Saya tidak seharusnya menghubungi Pak Gu sekarang. Namun Xiao Cheng berhenti sejenak di ujung telepon. Nada suaranya agak ragu. Liu Ruyan sedang berada di krematorium sekarang. Menyiapkan Tuan Li untuk dibakar. Apakah Anda ingin datang sebentar? Gu Qinghan terkejut. Selama beberapa detik. Jari-jarinya yang memegang ponsel memucat karena tekanan. Kemudian dia berkata dengan suara gemetar. Setelah alamat didapat. Dia langsung bangkit dengan terhuyung-huyung. Bahkan sepatunya terbalik. Lalu ia berlari keluar rumah. Saat dia tiba di krematorium, suasana di lokasi menjadi sangat berat. Saya berbaring di kereta dorong, siap dibawa ke proses pembakaran. Melihat adegan itu, saya tiba-tiba merasa ada keabsurdanan mengejar istri ke krematorium. Ternyata upaya mengejar istri gagal. Langsung masuk ke krematorium. Tidak terduga, di kenyataan menjadi gambaran yang begitu kejam. Tunggu dulu. Gu Qinghan berteriak dengan suara serak dan lelah. Suara? Di krematorium yang luas menjawab Liu Ruyan. Mendengar suara? Ketika menoleh, itu dia yang seketika marah tak terkendali. Kau masih berani datang. Dulu kau bagaimana memperlakukannya? Sekarang orang itu sudah tiada, tapi kau datang. Kau cepat pergi, Liu Ruyan. Saya ingin melihatnya lagi, Gu Qinghan. Tubuhnya dipenuhi bau alkohol yang kuat. Mata keduanya merah menyala. Sorot matanya penuh permohonan, menatap Liu Ruyan dengan tawa dingin. Jangan bicara dengan saya. Kau belum pernah melihat video rekaman Dascham. Dia memang bukan kata-kata orangmu. Bagaimana dia bisa begitu kejam pada Liu Qinghan? Jangan mengira karena keluargamu kuat kau bisa melakukan apa saja. Kau masih ingin melihatnya, Li Chuan sebenarnya tidak mau memperhatikanmu. Jika dia tahu saat pembakarannya, kau di sampingnya mungkin akan marah sampai berdiri. Pergi, kamu yang berpura-pura hidup.
Jangan begitu sedih. Ingin membuatnya tahu. Sebenarnya aku sekarang tidak lagi merasakan rasa sakit. Tidak lama lagi akan pergi ke dunia berikutnya. Memulai perjalanan baru. Namun aku tahu. Tidak peduli apa yang kukatakan. Dia tidak dapat mendengarnya. Di antara kami seolah terhalang oleh dinding tak terlihat. Bibir Gukinghan bergerak sedikit. Memandangnya lama. Akhirnya dengan susahnya mengeluarkan 3 kata. Maaf. Liu Ruyan tertawa sambil menangis. Tersenyumnya penuh dengan ejekan kepadamu. Tidak mau mengucapkan satu kata maaf kepadamu. Hanya ingin menghapus semuanya. Dia karena kamu telah menerima begitu banyak luka. Menanggung begitu banyak penderitaan. Kamu hanya mengatakan satu kata maaf. Suaranya semakin tinggi. Emosinya juga semakin meluap. Dia menatap Gukinghan dengan keras. Matanya menyala dengan amarah. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padanya. Baiklah. Dia karena kamu telah menerima begitu banyak luka. Kamu juga seperti dia. Aku akan memaafkanmu. Gukinghan akhirnya perlahan mengangkat kepalanya. Sementara itu, air mata mengalir terus di sudut dahinya. Tetesnya jatuh ke gaun pernikahannya yang sudah berwarna merah darah. Menyebar menjadi jejak-jejak mengerikan. Dia berdiri diam seperti itu. Di matanya tidak ada ketakutan. Juga tidak ada keraguan. Liu Ruyan sudah siap mengeluarkan asap ejekan. Namun, saat berikutnya, darah hangat tiba-tiba memercik keluar. Guzong Xiaeng melihatnya. Langsung berlari panik ke arah itu. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak sempat menghentikannya. Gukinghan bertindak sangat cepat. Setelah menggores dirinya beberapa kali. Seperti dulu, tanpa ragu memotong arteri utama. Dokter cepat berseru. Xiaeng segera berlari ke sana. Merebut pisau dari tangan Gukinghan. Sambil menekan tangannya dengan kuat. Berusaha menghentikan perdarahannya. Tangan yang lain dengan panik menekan panggilan ke. Namun, malah dengan keras mendorongnya menjauh. Tatapannya tegas dan penuh keputusan. Melihat yang terkejut. Dengan suara lemah namun jelas berkata, "Aku ingin bertemu lagi." Wajah terakhirnya. Tangan yang memegang tongkat. Karena menekannya terlalu keras, langsung tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. "Aku menganggap kamu setuju." Berkata. Kakinya goyah. Satu langkah demi satu langkah berjalan ke arahku. Dia berdiri di samping mayatku. Menatap dengan tenang. Aku tidak berbicara. Hanya darah yang terus mengalir. Menjadi saksi keputusan tegasnya saat ini. Saat ambulans tiba. Menatap yang sudah sekarat dan menanyakan pertanyaan terakhir kepadanya. "Apakah kamu mencintainya?" Menatapku dengan kebingungan. Bibirnya menjadi pucat karena kehilangan darah. Tak ada sekecil apapun kehidupan di wajahnya. Dia berkata perlahan. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa sangat sedih. Jantung terasa seperti akan mati karena sakit. Napas pun sangat sulit. Membuka mulut ingin berkata sesuatu. Tetapi pada akhirnya semua kata terjebak di tenggorokan. Dia akhirnya tidak mengeluarkan suara. Di sini, dokter-dokter berada. Suara kota kecil terdengar jauh. Menatap dalam-dalam mayatku terakhir kali. Dia menunduk perlahan. Menaruh ciuman lembut di dahiku. Dengan penyesalan dan kerinduan yang tak berujung. "Maaf." Lalu ketika dia hendak bangkit. Tubuhnya tak lagi bisa menopang. Dan jatuh pingsan ke tanah. Kota kecil dengan cepat mengirim dokter-dokter. Di lokasi. Seketika menjadi kacau balau. Ambulans membawa dengan suara berderak pergi. Hanya menyisakan kekacauan dan kesedihan yang tak berujung. Seperti asap, ia berdiri diam di tempat. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Setelah cukup lama, dia hanya menggelengkan kepala dengan lembut. "Itu bodoh. Apakah kalian masih ingin mengkremasi?"
Petugas di sebelah akhirnya memecah keheningan. Dengan hati-hati, ia membuka mulut untuk bertanya. Liu Ruyan kembali sadar dari pikirannya. Dia mengangguk pelan. Baiklah. Petugas berkata. Mulai mengoperasikan dengan terampil. Aku melihat tubuhku perlahan dimakan api. Sedikit demi sedikit berubah menjadi abu. Hatiku dipenuhi campuran rasa yang beragam. Aku bertanya pada sistem. Kau bilang ini cinta. Aku masih tidak mencintai tuanku. Apakah ini serangan otak berciuma? Sistem tanpa ampun mengolok-olokku, sebenarnya tidak apa-apa. Aku juga mulai mengerti. Bahkan jika dia menyukai, itu karena dia menyukai yang mengendalikan dia. Aku tidak perlu menyebutkan bahwa dia tampaknya tidak pernah mengatakan dia suka padaku. Aku menghela napas pelan. Berbicara tentang, jika dia mencintaiku. Apakah misiku sudah selesai? Mikir apa sih? Suara sistem terdengar di dalam kepalaku. Sekarang mencintai atau tidak berpengaruh, Tuan. Aku sedang memilih misi dunia berikutnya untukmu. Tunggu sampai waktunya tiba. Kita akan pergi. Sistem tampaknya menyadari emosiku. Lalu menghiburku, mengelus Tuan. Jangan sedih karena cinta. Dunia berikutnya lebih manis, loh. Baiklah. Benar-benar harus memilih yang lebih manis. Aku memperingatkan. Aku merasa hampir tidak tahan lagi. Aku kuk sistem ini tahu, sistem berkata dengan ceria. Baiklah. Siap melakukan perjalanan dunia? Hitung mundur 54321. Suara sistem terdengar. Aku melihat cahaya senja yang turun perlahan menyinari Liu Ruyan. Aku berkata pelan kepadanya. Dadah. Dia tampaknya menyadari sesuatu. Berbicara tentang hanya menimpa debuku. Aku akhirnya melambaikan tangan. Dalam hati, diam-diam berharap setelah itu. Semoga dia baik-baik saja di dunia ini.